Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan neraka jahanam bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepadanya, untuk menjadi hukuman bagi mereka atas perbuatan buruk yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya dari siksaan api neraka jahanam dan memerintahkan kepada mereka untuk menjauhinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mensifati neraka dengan beberapa sifatnya dan juga menyebutkan kengeriannya agar mereka takut terhadapnya dan menjauhi segala hal yang dapat menghantarkan mereka kepada api neraka dan menjadi penyebab terjerumusnya mereka ke dalamnya dari perkataan dan perbuatan buruk, serta agar selama mereka di dunia senantiasa berada di atas jalan Allah dan syariatnya yang akan mengantarkan kepada kasih sayang Allah dan surganya. Penduduk neraka yang akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut selama-lamanya serta tidak akan mati adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah SWT berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shara ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar, ji'a bil maut hatta yuj'al bainal jannati wan nar, summa yuzbah, summa yunadi munadi, ya ahlal jannah la maut wa ya ahlan nar la maut, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim." Jika para penduduk surga telah menempati surga dan para penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, kematian akan didatangkan dan ditempatkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu akan disembelih. Setelah itu ada seorang penyeru yang akan menyeru, "Wahai penduduk surga, tidak akan ada lagi kematian, dan wahai penduduk neraka, tidak akan ada lagi kematian." Penduduk surga pun bertambah senang dengan kesenangan yang telah mereka rasakan sebelumnya, dan penduduk neraka pun bertambah sedih dengan kesedihan yang telah mereka rasakan. Ketika Allah SWT memasukkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik ke dalam neraka jahanam, dan mereka telah memakai baju yang terbuat dari api, serta pakaian yang terbuat dari cairan aspal, serta makan dari buah zakum, juga minum dari air panas yang melelehkan muka, dan mencabik-cabik usus mereka, mereka pun mulai menangis, dan berteriak, baik laki-laki maupun perempuan, serta mengajukan beberapa permintaan. Apakah permintaan-permintaan terakhir mereka? Dan apakah permintaan tidak terduga yang mereka ajukan kepada para penghuni surga? Serta bagaimanakah jawaban yang akan mereka dapatkan? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Setelah para penghuni neraka merasakan pedihnya siksaan yang mereka dapatkan, dan mereka pun mendapati kenyataan bahwa mereka tidak mungkin untuk keluar dari siksaan neraka tersebut, mereka kemudian menyeru kepada malaikat penjaga neraka, yaitu Malik, agar mereka dimatikan saja, supaya mereka tidak lagi merasakan pedihnya siksaan api neraka. Allah SWT berfirman, "Wanadaw ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun." Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Para penduduk neraka memanggil malaikat Malik agar menyampaikan permintaan mereka kepada Allah agar mereka dimatikan. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari malaikat Malik. Hingga setelah berlalunya masa 1000 tahun, malaikat Malik baru menjawab permintaan mereka dengan berkata, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Sebagaimana yang hal tersebut dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka pun akhirnya mendapati kenyataan bahwa mereka akan tetap berada di neraka selama-lamanya, dan mereka juga tidak akan pernah dimatikan. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Setelah mereka merasa berputus asa ketika mendengar jawaban malaikat Malik, mereka pun kemudian menyeru kepada Allah SWT. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, "Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin,
Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Para penduduk neraka merasakan penyesalan yang tidak terkira. Mereka menyesal karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang mereka miliki untuk menjadi orang yang beriman ketika mereka berada di dunia. Akhirnya mereka pun kembali meminta kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan kedua untuk dikembalikan ke dunia supaya mereka dapat beriman dan melakukan perbuatan baik. Mereka pun kini bertekad bahwa mereka akan menjadi manusia sebaik mungkin, karena mereka tahu bahwa jika mereka masuk neraka, siksaan yang akan mereka dapatkan tidak akan pernah berakhir, dan mereka tidak akan pernah mati. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya setelah para penduduk neraka mengajukan permintaan tersebut kepada Allah SWT, Allah SWT pun tidak langsung menjawab permintaan mereka. Allah mendiamkan mereka selama 2 kali umur dunia. Kemudian setelah itu Allah SWT menjawab mereka dengan firman-Nya, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Akhirnya mereka pun tidak mengeluarkan sepatah kata lagi untuk disampaikan kepada Allah SWT, tetapi mereka hanya bisa menangis dan meratapi penyesalan mereka yang tiada berakhir tersebut. Para penghuni neraka yang selama itu pun mendapatkan siksaan yang tidak ada henti-hentinya, mereka juga merasakan lapar yang tidak terkira, rasa lapar yang juga menyiksa mereka. Ketika mereka meminta makanan, mereka akan diberikan makanan dari pohon berduri yang tidak dapat menghilangkan rasa lapar mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Kelaparan yang mereka rasakan memaksa mereka untuk tetap memakan makanan yang diberikan kepada mereka tersebut. Tetapi makanan tersebut semakin menyiksa mereka karena duri yang ada akan mengoyakkan kerongkongan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'aman dha ghussati wa 'adzaban alima." Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Mereka pun kemudian teringat bahwa ketika mereka di dunia, jika mereka mendapati makanan yang menyumbat di kerongkongan, mereka akan meredakannya dengan air minum. Para penduduk neraka pun kemudian meminta minuman untuk menghilangkan sumbatan di kerongkongan mereka, tetapi mereka hanya mendapatkan air yang mendidih yang akan melelehkan kulit dan daging mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa." Jika mereka meminta pertolongan minuman, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Setelah mereka meminum air tersebut, minuman itu pun menambah pedihnya siksa mereka, karena air yang mendidih itu akan mengoyakkan usus mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Setelah mereka mendapatkan tambahan siksaan dari semua permintaan makanan dan minuman yang mereka dapatkan, mereka pun kemudian mengiba kepada para penjaga neraka agar mereka menyampaikan permintaan mereka kepada Allah untuk meringankan siksaan dari diri mereka barang sehari saja. Allah SWT berfirman, "Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab." Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja." Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri." Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Jawaban yang mereka dapatkan dari para penjaga neraka pun tidak berbeda. Mereka kemudian sadar bahwa mereka tidak mungkin akan diringankan siksaan mereka, apalagi dikeluarkan dari siksa neraka tersebut. Siksaan bagi para penduduk neraka itu pun semakin menyakitkan ketika mereka melihat para penduduk surga bersenang-senang dengan kenikmatan yang didapatkan di surga.
Bahkan mereka juga melihat kerabat dan keluarga mereka yang beriman masuk surga dan menikmati segala kenikmatan yang ada di surga. Mereka pun kemudian meminta kepada para penduduk surga untuk memberikan secuil dari makanan dan minuman yang mereka dapatkan. Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Tertutuplah semua pintu harapan bagi para penghuni neraka untuk meminta bantuan kepada siapapun, bahkan dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka ketika mereka di dunia. Al-Quran telah berkali-kali menjelaskan tentang dosa orang-orang yang kekal di neraka, yang dengannya mereka akhirnya masuk ke dalam api neraka. Beberapa dosa terbesar tersebut antara lain adalah: yang pertama, kufur dan perbuatan syirik. Kufur terhadap Allah dan menyekutukannya dengan makhluknya merupakan perbuatan dosa yang paling besar, di mana manusia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang sebesar-besarnya. Karena Allah SWT lah yang telah memberikan rezeki dan kehidupan serta mengurus semua urusannya di dunia, tetapi dia justru malah menyembah kepada yang lain ataupun tidak mengakui kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah SWT tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penaguhan. Kedua, kemunafikan. Allah SWT telah mengancam orang-orang munafik dengan dimasukkannya mereka ke dalam api neraka yang paling dasar dan kekal di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Allah SWT juga berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Yang ketiga, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT serta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa para penduduk surga bertanya kepada para penduduk neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Yang keempat, mengikuti langkah orang-orang yang tersesat dan berteman dengan orang-orang yang durhaka terhadap ajaran Allah SWT, serta mengikuti para pemimpin yang mengajarkan kekufuran dan mengajak kepada kemaksiatan. Allah SWT berfirman, Inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, Wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kelima, kesombongan. Dan hal ini merupakan sifat yang dimiliki oleh mayoritas penduduk neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Ihtajjatin nar wal jannah, faqalat hadih
yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun, wa qalat hadhihi yadkhulunid du'afa wal masakin. Neraka dan surga saling berdebat. Neraka berkata, aku dimasuki oleh orang-orang yang keras dan sombong. Sedangkan surga berkata, aku dimasuki oleh orang-orang lemah dan miskin. Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah dari kesombongan. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena sebab kekufuran ataupun perbuatan syirik yang mereka lakukan akan berada di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan orang yang masuk neraka karena perbuatan dosa yang dilakukan, sementara dia masih memiliki keimanan dan tauhid dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan siksa neraka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut, yang kemudian Allah SWT akan mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surganya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari neraka dan sebab-sebab yang menjadikan pelakunya masuk ke dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.